Bahasa Quran ini kan memang kayak begini, memang nggak jelas, absurd. Makanya Quran itu adalah kitab yang paling membingungkan di dunia. Saking bingungnya, harus ada 40 tafsir untuk memahaminya. Karena Allah seperti orang yang baru belajar ngomong, nggak jelas omongannya. Sesungguhnya yang mengarang Al-Quran ini tiada lain, tiada bukan adalah orang asing yang baru belajar bahasa Arab. Agama Islam, sumpah yang tidak kamu maksudkan. Nah, makanya dalam agama Islam boleh sumpah palsu. Apa memang di luar kemampuan kita? Makanya Allah tidak menghukum orang yang tidak tahu. Itu hebatnya Islam. Sebutkan satu, oke gini aja dah. Kamu sebutkanlah satu contoh sumpah yang tidak kamu maksudkan. Apa? Wah, ini lagi si Umar lagi. Oke Umar, sekarang kita nggak usah bahas agama dulu Umar, gini. Umar. Enggak, sumpah yang sengaja tadi tuh. Oke, kamu mau bahas itu. Itu ayat Al-Quran bukan? Ya. Oke. Di dalam ayat Al-Quran boleh nggak bersumpah palsu? Tapi tidak sengaja kan? Tadi Anda bilang kan? Tidak sengaja maksudnya gimana itu? Misalnya gimana? Tidak sengaja. Coba baca lagi artinya apa yang tadi. Baik, saya bacakan nih. Memang luar biasa mereka ini ya. Baik, ayatnya berbunyi. Saya bacakan. Nih. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang disengaja. Maka kafarat daripada sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kamu makan. Untuk diberikan kepada mereka. Atau memberi pakaian kepada mereka. Atau memerdekakan budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan kafarat itu. Maka kafaratnya adalah puasa selama 3 hari. Nah sekarang pertanyaannya di sini adalah. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud. Maksudnya gimana? Contoh gini. Aku bak motor. Ada lubang, pap. Edis TV Bujang Inang, mampus. Berarti aku nggak sengaja. Karena refleks. Apa itu sumpah? Itu, mampus kok Edis TV. Kan nggak sengaja, nanti kita terkejut gitu, Pak. Itu apa sumpah? Kamu tahu sumpah nggak? Apa sumpah itu? Oke. Yang penting kita bahas nggak sengaja. Coba definisi sumpah apa? Definisi sumpah? Sumpah itu banyak lah definisi. Sumpah itu mungkin definisi sumpah adalah janji, perkataan atau ucapan atau sebuah janji di mana itu dikuatkan dengan menyebut nama Tuhan. Setuju? Oke. Setuju nggak? Paham. Oke, misalnya begini. Edis, pulanglah kau Indonesia. Demi Allah, umat muslim tidak akan menyakitimu. Itu namanya sumpah, betul? Ya. Di dalam agama Islam boleh nggak sumpah palsu? Nggak boleh. Boleh. Ini, nih, perhatikan nih. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud. Apa maksudnya di sini? Yang tidak dimaksud itu tidak disengaja kan gitu. Iya, berarti kalau mengucapkan sumpah tetapi isinya tidak benar, isinya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan itu berarti boleh, betul? Maksudnya? Wah, udah pura-pura pikun dia kan. Luar biasa kamu pikunnya, Umar. Umar, dengerin satu kali lagi. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu. Betul? Ya. Sumpah-sumpah yang bagaimana? Sumpah-sumpah yang tidak dimaksudkan. Ini bahasa Quran ini kan memang kayak begini. Memang nggak jelas, absurd. Makanya Quran itu adalah kitab yang paling membingungkan di dunia. Saking bingungnya, harus ada 40 tafsir untuk memahaminya.
Karena Allah seperti orang yang baru belajar ngomong, gak jelas omongannya. Tapi sesungguhnya, biar kamu tahu Umar, sesungguhnya Tuhan pencipta langit dan bumi tidak berbahasa yang demikian ini. Sesungguhnya yang mengarang Al-Quran ini tiada lain, tiada bukan adalah orang asing yang baru belajar bahasa Arab. Kalau sama kamu apa arti sumpah tidak dimaksud tuh? Baik, kita akan bacakan ya definisi sumpah. Sumpah adalah, nih. Yang tidak dimaksud. Baik. Saya akan tunjukkan ya, sumpah. Nih, saya tunjukkan. Sumpah adalah pernyataan fakta atau janji yang dibuat dengan sakralitas sebagai tanda kebenarannya. Betul kan dengan definisi yang pertama saya buatkan kan? Oke. Di dalam agama Islam, saya bacakan satu surat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud. Maka aku tanya, kalau definisi Anda, apa yang tidak dimaksud itu? Ya, Dalam pikiran tentu Anda. yang dimaksud sebaliknya. Contoh misalnya begini. Kamu ingin mengatakan bahwa sebenarnya kamu ingin supaya Edis TV dirayu-rayu pulang nih. Ayo Edis TV pulanglah, kamu nanti nggak apa-apa, sumpah demi Allah nggak apa-apa. Nah, kamu tidak bermaksud begitu itu. Kamu bersumpah itu karena kamu kepepet untuk menghalalkan kemauanmu. Makanya di dalam agama Islam itu boleh yang namanya dusta. Edis ini framingnya boleh tahan lah, mantap framingnya. Oke, sekarang saya tanya, apa bantahanmu kalau itu framing? Maka aku bilang, dalam pikiran Anda, sumpah yang tidak dimaksud. Yang kutanyakan yang tidak dimaksud itu apa? Yang tidak dimaksud itu maksudnya kamu itu sebenarnya tidak bermaksud untuk mengatakan yang kamu sumpahkan itu. Contoh begini. Ya, contoh begini. Ya, paham, masih paham. Paham, ya betul. Ya iya, Kita artinya ada maksud. kamu sebenarnya bermaksud sebaliknya. Contoh, sumpah, saya bayar, sumpah saya bayar. Tapi ternyata tidak kamu bayar. Nah, itulah yang boleh dalam agama Islam, sumpah yang tidak kamu maksudkan. Nah, makanya dalam agama Islam boleh sumpah palsu. Kita nabrak anak ayam mati, itu kita gak ada maksud nabrak anak ayam itu maksudnya tuh. Karena maksud hati kita biar anak ayam mati kita giling. Apa memang di luar kemampuan kita? Makanya Allah tidak menghukum orang yang tidak tahu. Itu hebatnya Islam. Sebutkan satu, oke gini aja dah. Kamu sebutkanlah satu contoh sumpah yang tidak kamu maksudkan, apa? Ya nggak tahu aku. Gak pernah. Ya aku tidur gitu. kau di bawah sana kalau gitu. Ya tidur kau di bawah sana. Nggak tahu, nggak tahu. Yo nggak tahu kok tanya saya. Gimana? Aduh, dia sudah saya jelaskan. Malah dianya suruh jelaskan tiada mampu dan tiada sanggup. Gimana sih? Teman-teman, sekali lagi saya infokan ya. Bang Idis kan banyak yang inbox saya. Bang, kenapa bang kok beberapa hari ini tidak live? Karena saya itu sedang memikirkan berbagai macam masalah. Ya. Tentu saja masalah itu adalah seputar ajakan ataupun seputar apa yang diucapkan ya oleh Rudi Iskariot dan kroco-kroconya ya dan teman-temannya seputar ingin membuat laporan begitu. Supaya apa? Supaya nanti pihak imigrasi akan memanggil Edis. Karena kalau banyak laporan, kalau banyak yang lapor bahwa Edis TV itu misalnya adalah seorang pencuri, maka keterangan yang dari banyak orang ini akan lebih dipercaya ketimbang keterangan
mulut saya seorang diri. Seperti yang saya umpamakan tadi. Kalau ada 1.000 orang mengatakan bahwa kamu mencuri mangga, sedangkan hanya kamu sendiri yang mengatakan tidak, maka orang akan percaya kepada yang 1.000 orang itu tadi. Nah, inilah yang membuat saya sampai 2 hari hampir 3 hari tidak siaran, dan juga ditambah dengan masalah lain. Dan masalah lain ini sebenarnya yang menjadi pemicu utamanya. Begitu. Yang saya tidak bisa cerita. Nah, bagaimana untuk supaya tidak hanya saya seorang diri yang membantah laporan-laporan palsu, fitnahan-fitnahan yang masuk kepada saya, maka teman-teman saya, ya, para saudara-saudara Kristen saya pun harus juga bersuara. Bersuaranya bagaimana? Bersuara tentang apa yang terjadi kepada saya, apa adanya. Menyuarakan fakta yang terjadi. Apa yang terjadi kepada saya adalah bahwa saya adalah seorang konten kreator. Bahwa saya adalah seorang pegiat media sosial. Saya adalah seorang TikToker, saya adalah seorang YouTuber. Yang konten-konten saya itu menjawab orang-orang Islam yang mempertanyakan kekristenan. Menjawab orang-orang Islam yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang Muslim, Yesus menubuatkan Muhammad, dan lain sebagainya. Ketika saya menjawab dan mempertanyakan balik orang-orang Islam tentang imannya, maka saya mengalami yang namanya persekusi, ancaman pembunuhan seperti yang teman-teman lihat ketika saya sedang live. Ketika saya sedang live berdebat dengan orang-orang Islam, mereka naik kepanasan, kesurupan, bahkan mereka akan mengatakan ingin membunuh saya dan lain sebagainya. Itulah yang harus teman-teman sampaikan. Fakta yang teman-teman lihat sendiri. Ya. Bahwa Edis TV itu sebenarnya hanyalah mendebat orang-orang Islam. Tetapi karena orang Islam kelimpungan, karena orang-orang Islam kalang kabut, tidak bisa menjawabnya, maka sekarang mereka melakukan berbagai macam daya upaya, termasuk membuat laporan-laporan yang palsu-palsu. Supaya apa? Supaya saya dideportasi. Itulah yang terjadi, teman-teman. Jadi teman-teman, kita nanti juga akan melakukan gerakan-gerakan. Gerakannya apa? Gerakannya itu adalah memberitahu. Ya, gerakannya itu adalah memberikan informasi yang sebenarnya yang terjadi kepada saya. Memberikan informasi kepada pihak kedutaan bahwa itu Edis Sidabutar yang sedang ada di negaramu, dia sedang mengalami persekusi, dan dia ditarget oleh orang-orang Islam supaya dia bisa dipulangkan dari sana, dideportasi dari sana. Supaya nanti bisa pulang ke Indonesia, dan nanti di Indonesia Edis TV akan dipenjara, akan diperlakukan seperti para YouTuber, para konten kreator Kristen yang lainnya. Seperti itu yang sudah terjadi. Kalian tahu ya, bahwa beberapa YouTuber Indonesia itu sudah dipenjarakan. Ada Yusuf Manubulu, ada Gracia Pelo, ada Muhammad Kace, ada Pak Saifuddin Ibrahim, ada Anak Batak, Rudi Simamora. Itu para YouTuber yang mereka mendebat orang-orang Islam, menjawab orang-orang Islam di sosial media, tetapi dipenjara. Seperti itu. Dan itu yang orang-orang Muslim, banyak orang-orang Muslim inginkan terjadi juga kepada saya. Seperti itu. Jadi gerakannya adalah gerakan memberitahu itu. Ya. Save Edis Sidabutar. Gitu. Dari laporan-laporan supaya Edis TV bisa dideportasi. Sebenarnya mereka menginginkan deportasi itu bukan karena apa yang mereka laporkan itu. Tetapi karena mereka ingin Edis TV dipulangkan ke Indonesia.
dengan tujuan apa? Memenjarakan dan mempersekusinya. Seperti itu teman-teman ya.